teman-teman motivasi, kali ini saya berada di kandang ayam boiler. Kita sangat apresiasi karena pada hari ini kita atau pengusaha ayamnya udah berkenan hadir untuk diminta wejangan, nasihat dan sebagainya. Jadi ini adalah Pak Carman. Saya biasa Pak Carman, saya biasa panggilnya Haji ya. Amin. Mudah-mudahan jadi Haji ya. Amin. Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Haji ini adalah pengusaha ayam boiler yang boleh dikatakan sukses di daerah kami ya. Di daerah kami. Jadi kali ini kita akan meminta nasihat, meminta wejangan, tips dan trik sukses dalam berusaha. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan motivasi dan rekomendasi bagi para generasi muda yang ingin memulai usaha dan sedang memulai usaha. Nah, Pak Haji, Ya, kira-kira tips-tips sukses dalam berusaha menurut Pak Haji apa kira-kira? kalau tips saya minimal kita ada kemauan dulu ya. Ada kemauan, kita mau bekerja. Adapun nanti kesananya urusan modal, urusan apapun itu nanti akan ada susulannya. Cuman yang paling pertama kita mau nggak pekerjaannya gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan kita sudah mau bekerja, kita harus sudah memulainya. Dan ingat, yang namanya berusaha itu ya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pasti banyak kendalanya, pasti banyak rintangannya. Yang paling penting tipsnya adalah istiqomah. Ya, istiqomah karena yang saya alami Konsisten. ini diterpa apapun, musibah apapun ya karena saya sudah mencintai pekerjaan ini, ya saya laksanakan, gitu kan? Ya, dengan modal apa adanya, tapi alhamdulillah saya bersyukur mungkin di Nagara Jaya ini peternak mungkin baru satu saya yang masih konsis ya, maaf, peternak banyak, cuman yang masih eksis itu mungkin hanya saya sendiri gitu loh. Dalam artian di bidang ayam boiler gitu kan. Jadi ada ayam ataupun tidak ada, kemudian jeda waktu kita lama ya kita bersabar. Dan karena saya yakin Allah memberikan yang terbaik. Macam itu. Sangat luar biasa apa yang disampaikan Haji. Nah, kalau boleh tahu tahun berapa memulai usaha ini? Saya memulai usaha itu dari mulai tahun 2001 ya, 2001. Berarti sudah 22 tahun. 22 tahun. Berarti sudah ahli lah, pakar ya. Sebetulnya kalau di kandang ayam itu, di boiler itu kita tidak ada yang namanya ahli, tidak ada yang namanya pemula. Karena ketika ayam sakit, kita tidak bisa menyembuhkan, kita hanya ikhtiar untuk menyembuhkan gitu kan. Tapi kalau misalkan awalnya kita sudah menjajaki, betullah lebih baik menjaga daripada mengobati itu semacam itu gitu kan. Karena saya pun mengalaminya, ayam dari awal sehat, begitu kita panen ya terserah, akhirnya ya kita merugi sih enggak banyak, cuman ya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti gini Ji, banyak rintangan, halangan yang dialami ya? Ya betul. Nah, terus mudah-mudahan dia kan biasanya generasi muda itu terromantik, terpicu usahanya ketika dengar jual. Profitnya berapa kira-kira bisa digambarkan ya? Ya, maaf ya kalau kita keuntungan ya, kalau misalkan ayam lagi bagus nih, ayam lagi bagus, karena kita menggunakan sistem kemitraan ya. Artinya kemitraan itu ya kita dikasih modal berbentuk DOC, kemudian dikasih pakannya, akumulasinya nanti kita menggunakan uang dari kantor itu berapa, kita bayar dengan daging dari awalnya pun sudah ditentukan harga per kilonya berapa gitu kan. Yang saya alami, yang namanya manusia itu hidup di dunia itu tidak akan mau yang namanya rugi. Iya, betul. Saya pun termasuk orang yang bodoh kalau andai kata saya usaha di kandang ayam ini rugi, ya kan? Kalau misalkan kita lihat semacam peaknya, kalau ayam lagi bagus itu ya kita nggak muluk-muluk lah, kita ambil Rp5.000 aja per ekor, ya Rp5.000 per ekor. Kemudian operasionalnya kita ambil yang terbesar ya Rp2.500 per ekor. Jadi kalau 5.000 ekor, Rp5.000 itu kita ambil operasionalnya Rp2.000, berarti otomatis per ekor kita punya di Rp3.000. Masalah untung mungkin Bapak ini sendiri yang tahu, ahli matematika ya, itu kalau 3.000 kali jumlah populasinya sekian ya kita sudah bisa melihat seperti itu gitu kan. Itu kalau misalkan motivasi masalah penghasilan gitu lah.
masalah rugi. Nah, terkadang ini yang jadi permasalahan. Terkadang di masyarakat itu punya statement, orang suka melihatnya orang yang rugi gitu loh. Jadi ketika kandang itu, wah itu kandang itu bangkrut, wah itu kandang itu bangkrut. Jangan ngurus ayam itu bangkrut, itu bangkrut. Saya kira itu sesuatu hal yang keliru gitu kan. Selagi orang Indonesia masih makan ayam, jangan khawatir, ayam itu nggak ada. Selagi orang Indonesia masih senang daging ayam, pasti ayamnya berlangsung. Yang penting kita sendiri mau nggak berusahanya, semacam itu. Saya saja ini dari beberapa PT ya, dari mulai maklun, kemudian kita dari mulai kontrak, dari PT ini, dari PT ini, dari PT ini, ya kita tetap aja ada. Ada yang penting kita mau atau tidaknya gitu. Begitu. Luar biasa, luar biasa. Dan ini jadi pemicu buat generasi muda. Amin. Pemicu buat generasi muda. Kami doakan dari teman-teman motivasi teman, Pak Haji usahanya semakin sukses, lancar, cita-cita dan harapannya segera terkabul. Ya. Kemudian ini satu hal lagi ya. Kalau misalkan kita ini berada di perkampungan, kita tidak sekali banding dengan yang di kota. Kalau di kota mungkin orang kerja 1 bulan kita bisa dapat ya. Kita berbicara masalah peternakan. Yang saya alami, yang namanya peternakan di boiler ini orang Sunda bilang bisa didakwakan kuasa panangkup gitu ya. Jadi 1 bulan itu atau 35 hari kita sudah bisa menghasilkan cuan gitu kan ya. Beda kita dengan ternak kambing kita mesti nunggu sekian bulan. Kita kan nggak mungkin jual kambing 3 bulan gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita tanam padi, maaf, bukan arti kita membandingkan ini bagi yang mau bekerja atau yang mau berbisnis di bidang ayam ini, perputaran uang di boiler ini sangat cepat. Kalau misalkan kita tanam padi 4 bulan kita baru bisa panen. Sedangkan kalau di kandang ayam ini, kalau kita usaha di bidang ayam ini, insya Allah 35 hari ya lamanya 40 hari kita sudah bisa menghasilkannya gitu kan. Jadi bagi mereka yang ingin berwirausaha di bidang peternakan, peluang masih besar, peluang masih banyak ya. Dan tidak ada yang namanya saingan. Kalau misalkan masalah di kandang ayam itu, kalau sapi ini murah, otomatis orang akan berangkat ke yang murah. Ini mahal, pasti otomatis yang mahal dibelakangkan. Kalau antar peternak, yang menjadi saingan bukan masalah harga, karena harga itu sudah ditentukan dari atas. Yang jadi saingan itu prestasi kita yang lebih bagus. Ya, jadi bersaing sehat di bidang prestasinya gitu loh. Jadi bukan berarti prestasi di bidang harga, karena harga itu sudah ditentukan dari sana ya, macam itu. Mantap. Teman-teman motivasi, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian dengan video ini para generasi muda tidak cepat mengeluh, tidak cepat menyerah. Ayo tetap semangat, terus berkarya. Terima kasih sudah menonton. Peace. Pertama-tama kita memiliki semangat untuk berwirausaha. Kemudian selanjutnya jangan sampai kita putus asa, karena memulai usaha itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kita butuh pengorbanan, kita butuh materi, kemudian yang terutama adalah kita butuh mental, karena di ternak ayam ini tidak semudah. Kita harus mengikuti alur pengurusan yang baik, kemudian kita ikuti manajemen supaya hasilnya juga lebih memuaskan gitu loh. Yang saya alami, yang namanya usaha itu pasti banyak rintangan dan godaan. Ya, terima kasih Ji. Ya.